Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Pada pertemuan yang keempat ini di video tutorial materi pengolahan data berkomputer, kita akan mencoba membahas latihan ya mengenai aplikasi ukur tanah sederhana dengan menggunakan Excel. Kalau dalam pertemuan kemarin kita membahas mengenai fungsi-fungsi atau formula-formula dari beberapa fungsi Excel yang biasa kita gunakan di dalam ilmu pengukuran. Nah, supaya Anda tidak jenuh, di pertemuan kali ini kita coba melihat, mencermati, mengamati, dan mencoba memahami bagaimana ilmu ukur tanah itu di dalam aplikasi Excel. Tentunya di dalam pelatihan ini atau latihan ini, data yang saya gunakan adalah data simulasi. Jadi hanya data contoh saja. Saya ngambil data sembarang yang tentunya nanti kalau Anda di lapang bisa juga sebagai contoh kalau misalkan Anda mau mencoba menghitung dengan menggunakan beberapa formula Excel. Nah, kita lihat, ini hanya contoh saja. Ini ada dua buah bidang tanah, yang satu segi 5, yang satunya segi 4. Yang segi 5 ini kita akan hitung dengan cara mengetahui koordinatnya terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua ini kita akan menghitung dengan menggunakan formula atau rumus S, seperti yang pernah Anda peroleh ketika Anda sekolah di SMU. Ini hanya simulasi ya, kurang lebih ilustrasi dari bidang tanahnya kayak gini, kurang lebih ya. Nah, sekarang kita ke Excel terlebih dahulu. Nah, ini latihan yang pertama, yaitu kita menggunakan koordinat. Nah, apa yang pertama kali harus Anda ketahui ketika Anda akan menghitung luas suatu bidang tanah dengan menggunakan data koordinat ya. Nah, caranya seperti ini. Tadi kita sebutkan di ilustrasi ada, kembali ke sini, ada 5 buah titik. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3. Sehingga kita nanti akan mengukur dari sini, misalkan ke sana ke arah kanan searah dengan jarum jam seperti itu. Nah, contohnya adalah angka-angka ini. Ini mulai dari titik 1, 2, 3, 4, 5, kembali lagi ke 1. Nah, misalkan titik 1 Anda peroleh koordinat X-nya 100, Y-nya 100. Di titik 2 Anda peroleh koordinatnya X 200, Y-nya 100. Di titik ketiga Anda peroleh koordinatnya X 200, Y 200. Di titik keempat Anda peroleh koordinat X 150 dan Y 220. Di titik kelima Anda peroleh koordinat X 75 dan Y 200. Dan kembali ke titik 1 dengan besaran koordinat X 100 dan Y pun 100. Ketika Anda sudah memperoleh data ini, misalkan katakanlah ini data lapang ya, data yang Anda peroleh di lapang, Anda akan mengetahui berapa luasan dari bidang tanah yang berbentuk segi 5 tersebut. Maka kita harus menghitung, sistemnya adalah model atau sistem atau modelnya silang. Jadi begini, XN ya, XN X keberapa dikalikan YN ditambah 1N itu keberapa posisinya, sehingga maksudnya begini, XN, katakanlah XN itu X1
ya, misalkan dikalikan YN tambah 1. Kalau YN kan berada di sini posisinya. Kalau YN tambah 1, posisi N-nya ini yang ditambahkan, berarti posisinya ada di sini. Ya. Sehingga untuk penghitungan di titik 1 ini akan posisinya seperti ini. Anda lihat formulanya. Nah, XN kalikan YN plus 1. N plus 1 ya. Plus 1 itu maksudnya di sini. Ini XN, ini YN. Nah, posisi N-nya ini dari Y ini ditambah 1 posisi setelahnya, sehingga posisinya ada di sini. Begitu. Ketika model seperti ini silang begini, ketemu di sini. Ya. 100 kali 100. 10.000. 40.000 ini ya, untuk titik yang kedua ini pun diperoleh dari hasil silang ini antara sel B3 dengan sel C4. Kita buktikan, saya klik. Nah, ya kan, sel B3 dikalikan sel C4. Yang ketiga, titik ketiga seperti apa? Sama juga. Nah, sel B4 ya kan, dikalikan sel C5. Nah, seperti itu sampai ke bawah. Nah, kemudian setelah ini kita peroleh, penghitungan ini kita peroleh di kolom ini, kita beralih sekarang dibalik. Yang tadi adalah XN kali YN plus 1 berubah atau dibalik menjadi YN kalikan XN plus 1. Artinya apa? YN, katakanlah YN-nya berada di sini. XN-nya, N-nya plus 1, harusnya XN-nya kan di sini, tapi karena posisinya ditambah 1 berarti berada di sini. Kita buktikan, kita double klik. Nah, YN kalikan XN plus 1, jadi N-nya itu maksudnya posisi ya, N itu posisi ya, nih YN ya kan, C2, sel C2 dikalikan XN plus 1 B3, seperti itu. Yang bawahnya apakah sama? Sama juga ya, jadi C3 dikalikan B4, begitu, termasuk yang ada di bawahnya juga. Nah, posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Ini pun sama. Nah, begitu. Jadi ingat sekali lagi, N ini menunjukkan adalah letak atau posisi ya. Diingat-ingat, N ini adalah letak posisi. Dan yang harus Anda pahami, data Anda ini posisinya harus seperti ini. Dari titik 1 harus kembali ke 1 sehingga nyambung. Kalau Anda hanya sampai ke 5 ke 1-nya kan nggak nyambung, sehingga harus, katakanlah misalnya 3 titik gitu kan, ya harus 1, 2, 3, 1. Misalnya bentuk bidangnya segitiga, misalnya segi 4 ya 1, 2, 3, 4, 1, begitu. Bisa dipahami? Coba dicermati dulu. Nah, setelah Anda ketahui ya, sekarang kita hitung jumlah dari
kolom D ini, mulai dari D2 ya, D2 ini, D2 ya, bisa dilihat di sini ya, sampai D6. Ini D6, ada simbolnya di sini. Kalau Anda klik di sini pasti tampil tulisan D6, atau misalnya di sini berarti D5. Kalau klik di sini, ini posisinya D4, seperti itu ya. Sekarang kita hitung. Nah, hasil penghitungannya berapa? Saya double klik untuk cek sekaligus dari formulanya apakah sudah benar. Nah, sudah benar. Saya hitung mulai dari D2 hingga D6 sama dengan sum atau jumlah dari kurung sel D2 hingga D6. Jumlahnya adalah 131.500. Nah, tidak hanya kolom ini saja yang Anda jumlahkan, tetapi kolom ini pun harus Anda jumlahkan juga. Fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk mengetahui selisih ini. Mulai dari sini di total sampai di sini. Ya. Nah, totalnya segini. Nah, sama dengan sum E2 sama dengan sampai dengan E6 ya, jumlahnya adalah coba dicermati dulu. Masih bingung? Coba nanti Anda coba sendiri dengan data simulasi Anda sendiri. Silahkan nanti Anda coba bagaimana cara menghitung luas bidang tanah dengan aplikasi Excel sederhana ya kan, dengan menggunakan atau berbasis pada koordinat. Nah, sekarang kita akan melihat selisihnya. Selisih antara jumlah yang ada di kolom D dengan kolom E ini ya, antara 131.500 dengan 106.500 maksud saya adalah ini ABS, absolut. Maksudnya apa itu absolut? Fungsi absolut merupakan fungsi untuk memutlakkan hasil hitungan. Mengapa demikian? Karena jika fungsi ini tidak digunakan, bisa jadi hasil pengurangannya adalah negatif. Misalkan bilangan yang ada atau penjumlahan yang ada di sini di kolom D ini lebih kecil dibandingkan dengan yang E. Ini dikurangi ini, ya kan? Nah, misalkan ini lebih kecil dibandingkan ini, pasti hasilnya negatif. Supaya tidak negatif, maka diberikan formula absolut atau ABS. Bukan asal bapak senang, tapi absolut maksudnya, ya. Bisa dipahami? Jadi di sini 2 kali luas itu maksudnya selisih dari ini. Nah, separuh dari absolut atau separuh absolut dari selisih kedua hasil penjumlahan itulah merupakan luas bidang tanah. Ingat ya, separuh absolut selisih kedua hasil penjumlahan itu, ya kan, separuh saya bilang ya, merupakan luas bidang tanah yang kita hitung. Sehingga dengan demikian angka 25.000 ini ya perlu kita bagi dengan 2 ya. Dari angka ini tadi, formula ini absolut tadi ya, kita bagi 2. Nah,
E10 ini kan dibagi 2, ketemulah 12.500. Nah, sekarang kalau misalkan Anda dari luasan ini, misalnya dari ilustrasi ini, koordinatnya seperti yang Anda peroleh tadi, 1, 2, 3, 4, 5 kembali ke 1 gitu. Dan misalkan datanya adalah ini, ya kan, koordinatnya, maka Anda sudah bisa mengetahui luas dari bidang tanah Anda tersebut. Bisa dipahami? Kalau mungkin belum bisa dipahami, monggo silahkan diputar-putar, diulang-ulang video ini, tutorial ini, supaya Anda cepat memahami. Gitu ya. Jadi ini saya berikan contoh yang pertama atau latihan yang A adalah penghitungan luas bidang tanah menggunakan data koordinat. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke latihan B. Nah, di latihan B ini adalah menghitung luas bidang tanah dengan menggunakan rumus S, ya kan? Pernah tahu kan? Anda pernah juga belajar tentang rumus S ini kan? Ketika Anda ada di SMA atau mungkin di SMP bahkan ya, mungkin pernah dapat ini. Nah, seperti apa? Nah, misalkan saya beri ilustrasi ini. Misalnya ada bidang tanah yang bentuknya seperti ini. Nah, ada kan bidang tanah yang bentuknya seperti ini? Namanya bidang tanah, kecuali yang ada di perumahan-perumahan ya, rata-rata bidang tanah yang ada di perkampungan itu bentuknya macam-macam. Nah, saya coba ilustrasi ya, ilustrasi bentuk bidang tanah seperti ini. Kalau bentuk bidang tanah seperti ini, maka akan lebih mudah buat Anda, atau mungkin lebih valid mungkin ya penghitungannya, jika mungkin Anda gunakan rumus S tadi. Meskipun misalnya Anda pakai koordinat pun juga bisa, tetapi mungkin yang lebih familiar buat Anda saat ini ya, ketika baru lulus dari SMA, adalah dengan rumus S. Di sini bidang tanah yang berbentuk segi 4 tak beraturan ini kita transformasi, kita ubah menjadi 2 buah segi 3, segitiga 1 misalnya, dan ini segitiga 2. Nanti kita jumlahkan dengan rumus S, ya kan, akan ketemulah satuan dari luas bidang tanah ini. Nah, sekarang kita kembali ke Excel dulu. Nah, misalkan ini panjang sisi-sisinya ya. Nah, ini panjang sisinya, ini titik A, B, C nya ya, ini titiknya. Kita lihat segitiga pertama. Segitiga pertama panjang sisinya adalah ini ya. Segitiga kedua adalah ini panjang sisinya. Nah, kalau sudah diketahui ini data Anda peroleh di lapang ya, setelah pengukuran Anda misalnya begitu. Sekarang kita ingin tahu S-nya seperti apa. Bagaimana rumusnya? Kita buka di sini. Nah, Anda ingat-ingat, luas sama dengan akar S, ya kan? Kurung buka S min A, kurung tutup, kurung buka atau kali S minus B, kalikan S min C ya, atau gampangnya S kalikan S min A kalikan S min B kalikan S min C, begitu kan. Nah, itu nanti kemudian berarti kalau begitu S sama dengan ABC dibagi 2, ya kan, ketemulah luas segitiga nantinya. Nah, sekarang kita cari dulu dari S nya ini. Hasil dari penjumlahan
B2 C2 D2 kita simbolkan di sini, ya kan? B2 C2 D2 dibagi 2 ketemulah 60. Demikian juga untuk yang segitiga kedua. Nah, sama dengan B3 tambah C3 tambah D3 di dalam kurung, ya kan? Ingat, dibagi 2 ketemulah 90. Hasil dari sini ya perlu Anda hitung luasannya, yaitu saya double klik. Nah, begini, benar kan? Tadi ada saya bilang yang pertama akar, ya kan? Akar S kalikan S min A kalikan S min B kalikan S min C, begitu kan? Nah, di sini fungsi akar, ya kan? Fungsi akar kita gunakan square root. Apa itu square root? Ada yang tahu square root? Square root merupakan fungsi akar kuadrat, ya. Square root merupakan fungsi dari akar kuadrat. Tadi formula yang saya sebutkan, ya, sehingga luas dari segitiga yang pertama adalah 600 meter. Demikian pula untuk segitiga yang kedua, sama juga, sama dengan SIRT kurung buka E3 kali E3, ya, E3 itu di sini, ya kan, minus B berapa? 3. Jadi gini, ini E3 kan, E3 kalikan, ya kan, kalikan E3 min B3 kalikan E3 min C3 kalikan E3 min D3. Inilah hasilnya, ya. Tahu? Mungkin kemarin saya tidak atau belum menjelaskan mengenai square root. Kenapa seperti itu? Maksud saya begini. Ketika saya tidak menjelaskan itu, Anda harus proaktif. Di modul sudah dikupas mengenai square root ini, sehingga tanpa saya menjelaskan sekalipun Anda harusnya baca di modul sehingga tahu tentang fungsi dari square root ini apa, ya, yaitu fungsi akar kuadrat. Nah, di sini dipakai kan square root untuk menghitung dengan rumus atau formula S. Nah, sekarang sudah kita ketahui luasan dari segitiga pertama maupun segitiga kedua. Katakanlah misalkan di sini gambarnya tadi, yang pertama ketemu, yang kedua ketemu, sehingga tinggal dijumlahkan antara segitiga yang pertama ditambah dengan segitiga kedua. Kita kembali ke Excel, ketemulah ini. Nah, sama dengan sum F2 hingga atau ditambah dengan F3, ketemulah 600 plus 14 1470, ketemulah 2070 meter, ya. Bisa difahami? Oke, kita kembali ke square root. Square root merupakan fungsi akar kuadrat, ya enggak? Nah, saya kasih contoh di sini. Bagaimana memformulasikan atau menggunakan square root ini, ya. Saya double klik, saya contohkan square root B3, ya. Jadi artinya akar kuadrat dari B
B3 dari 50 ya. Fungsi akar kuadrat dari B3 square root SQRT B3. Saya enter, ketemulah 7,071. Perlu Anda ketahui bahwa formula untuk square root ini sama dengan fungsi jika sebuah bilangan diberi pangkat setengah. Kita buktikan. Ini ya, kembali dulu ke sini. Nih, square root B3 ini ya, dari sel B3 ketemu 7,071. Misalkan 50 ini saya pangkatkan setengah, bagaimana hasilnya? Kita lihat di sini. Nah, sel B3 saya pangkatkan setengah, ketemunya juga sama. Apa artinya? Artinya square root itu ya kan sama dengan jika Anda memangkatkan sebuah bilangan ya. Kita coba lagi, monggo kita lihat ya. SQRT ya kan, dari misalnya mana 70. Nah, 8,367 ya kan. Kalau misalkan tadi 70 ya, saya isi 70 juga, kemudian saya pangkatkan sama kan. Nah, dengan formula ini ya, nah, atau gini aja ya, saya klik square root D3 square root 70 ini ya, dengan D3 dipangkatkan setengah, hasilnya adalah sama. Jelas? Oke, nanti Anda silakan mencoba-coba sendiri apakah benar apa yang saya sampaikan. Ya, seperti itu kurang lebihnya untuk materi tutorial yang keempat ini ya. Silahkan mencoba-coba, Anda mensimulasikan untuk menghitung dengan ilustrasi tertentu, misalnya menghitung luasan bidang tanah melalui atau dengan berdasarkan pada data koordinat, atau mungkin juga Anda mencoba dengan rumus atau formula S. Demikian untuk pertemuan tutorial yang keempat ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat Anda sekalian. Terima kasih, sukses selalu buat Anda. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.